Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di program alumni STMI untuk Indonesia Bercahaya. Alhamdulillah, setelah tertunda 2 kali dari yang Jumat kemarin karena sedang kurang sehat keadinya, dan kemarin ada permasalahan teknologi, gangguan teknis ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai dongeng fable bersama Kak Adi. Sebelum saya serahkan ke Kak Adi, saya bacakan dulu CV-nya. Kak Adi Pamungkas SPD, CSTMI, Certified School of Trainer and Motivator Indonesia, pendongeng nasional, alumni dan fasilitator Academy Trainer, trainer desain slide kreatif, praktisi website development, digital marketing basic and specialist for business, jasa pembuat toko online for UKM, sekjen Gepuk juga, kemudian alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia. Baik, tanpa panjang kali lebar, kepada Kak Adi kami persilahkan. Tepuk tangan. Oke, jadi co-host dulu yang tidak ada gambarnya. Dua-duanya ada gambarnya. Enggak, yang ada enggak, yang fotonya nih maksudnya. Foto doang. Oh, yang ini doang ya, yang pegang boneka. Yang audio visual dihidupin yang tadi ngomong. Ini apa yang satu lagi? Yang laptop kan mati nih. Yang audio di HP yang hidup. Oh, yang tadi ngomong ini ya? Ya, betul. Bukan, yang megang boneka yang jadi co-host. Dua-duanya sama-sama foto megang boneka, Kak. Yang kamera. Oh, kan yang kamera ini aja. Yang foto megang boneka ini betul. jadi host. Iya. Oke. Supaya bisa share screen. Oke. Screen. Sebentar. Yang mana tadi? Oh, nih yang gua megang boneka. Iya. Iya. Oh, baru mapping. Gimana? Boleh di-mute Bu Sri Kuntari, terima kasih. Sudah, Kak Adi? Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya. Mohon maaf dan mudah-mudahan hari ini bisa berbagi dan mengoptimalkan materi sharing tentang dongeng atau fable. Kemarin ada trouble tentang HP saya yang tiba-tiba hilang, aplikasi WhatsApp-nya jadi tidak bisa terkoneksi dengan baik. Dan insya Allah kita mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan dilancarkan sampai pada jam dan waktunya. Di malam hari ini saya terima kasih dengan Kak Sakti dan tim manajemen STMI, Sekolah Trainer Motivator Indonesia yang selalu berbagi dan memberikan wadah kepada alumni-alumninya untuk memberikan keilmuan. Karena sekali lagi balighu ani walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Nah, itu adalah bermanfaat sekali buat siapapun yang mengikuti pertemuan, dan pertemuan malam ini adalah pertemuan yang penting. Tidak panjang lebar, tadi sudah disampaikan juga tentang CV saya. Saya juga ingin menyampaikan sedikit. Nah, saya dulu alumni di As-Safiyah Jatiwaringin, ngambil keguruan bahasa Inggris, dan pekerjaan yang sampai saat ini saya lakukan adalah menjadi sekjen Gepuk, Gerakan Para Pendongeng untuk Kemanusiaan. Dan dari Gepuk inilah berkarir ke Nusantara dan berbagi keceriaan di saat bencana datang, dan juga memberikan manfaat-manfaat buat anak-anak Indonesia selain mereka dari kampung, dari desa, yang mereka nanti
kelak menjadi pengganti kita di masa yang akan datang. Saya juga mendirikan sebuah komunitas, yakni Dynamic Nature Academy, yang berisi untuk training, outbound, dan lain-lain. Dan tutor naik level ID, saya sering memberikan materi. Co-founder Digital Design bersama Mas Aditya, jasa website Jakarta Timur, nanti Anda bisa googling, dan narasumber Google Classroom di beberapa lembaga. Pengalaman mendongeng di JCC 30.000 audien, mendongeng di Aceh, Sumbar, sampai ke Jabodetabek. Storyteller yang hobinya mengembangkan bisnis di era digital. Nah, Bapak Ibu semuanya, dari profil ini mungkin Anda bisa mencerna latar belakangnya jauh dengan apa yang dia kerjakan gitu ya. Bahkan sampai ada orang yang bilang, wah ini ilmu pamungkas nih katanya. Apa aja dia lahap gitu kan, haus ilmu dan praktek juga. Tetapi Bapak Ibu semuanya, di kesempatan itulah saya memang berpikir matang mengukur kemampuan saya. Apakah saya belajar teknologi ini nanti ke depannya membawa manfaat atau tidak. Ternyata Alhamdulillah 2013 yang lalu sudah mencoba dan mengulik, baik itu dengan website, digital marketing, ataupun email. Nah, aktifnya adalah di 2015 sampai saat ini. Lalu bagaimana dengan mendongeng? Nah, mendongeng itu hal yang baru buat saya. Dulu ngajar di MTS 2002 dan mengajar di SD 2011 dan keluar dari SD itu 2015. Dari situ saya tertarik dengan metode apa yang disampaikan oleh para pendongeng. Dan mulailah saya belajar, karena berbeda ketika audiennya itu anak-anak yang biasa kita hadapi tertib di kelas, ya ini beraneka dan keunikan khas dari berbagai daerah, kita perlu kenali satu persatu. Oke, ini ada satu film, Bapak Ibu ya. Nah, film ini mencontohkan orang tua dan anak. Dilanjut Pak Adi. Oke, siap. Iya, ini filmnya adalah Children See, Children Do. Bapak Ibu semuanya, apa yang kalau kita lakukan ini akan ditiru oleh anak-anak kita juga. Dan apa yang kita berikan itu juga akan membekas buat anak-anak kita. Dan kalau orang tuanya berteriak-teriak, maka anak juga akan mengikuti apa yang dia lihat, dia dengar hari itu. Apalagi tadi anak seorang ayah ngerokok, anaknya juga ngerokok gitu ya. Itu kan menjadi copy paste banget apa yang mereka lihat. Bagaimana kalau kecilnya mereka sudah melihat yang salah, ketika besar nanti jauh lebih berbahaya. Dan sekarang ini mungkin akan terjadi, apakah sudah atau belum, pernah juga sempat kita baca artikel di beberapa media cetak ataupun elektronik. Fakta dulu dan fakta sekarang. Bapak Ibu, fakta siswa aniaya guru gara-gara main game di kelas hingga dipukul. Ya, akhirnya ya gurunya diancam dan segala macam. Padahal ketika pendidikan yang ada di sekolah ataupun lembaga apapun, mereka punya hak dan punya otoritas untuk mendidik anak-anak. Dan kejadian betapa sulitnya mungkin guru hari itu mendidik anak, ya kan, atau yang sudah kebiasaan dan dibeli ya sebuah HP yang mungkin usianya belum cukup, tapi mereka sudah dibawakan atau sudah biasa bawa dan main. Dan fakta lagi gitu ya, saat emak-emak protes belajar online ribet ya, baru tahu gitu ya, oh ternyata jangan-jangan di sekolah anak kita juga susah diatur gitu kan. Emaknya aja di rumah baru sadar bahwa ngatur anak kita kandung aja, subhanallah, alhamdulillah gitu ya. Kadang-kadang kita pakai teriak-teriak, pakai nggak teriak juga susah gitu ya.
sampai mungkin teman-teman yang sudah nyerahin PJJ, anak kita sendiri telat. Dan itu bagaimana kita memberikan komunikasi yang baik, atau bagaimana kita menyiapkan sebuah cerita yang sebelum tidurnya dapat terekam di bawah sadar mereka. Kalau kita tidak pernah, ya biasanya mereka hanya tahu dari YouTube, atau mereka hanya ngelihat yang film 1, 2, 3, go gitu ya. Banyak sekali. Ya ini fakta sekarang, yang dulu guru ketika mendidik anak orang lain gitu ya, bukan anak kandung, dianiaya murid, sekarang banyak juga yang anak kandung menyiksa ya orang tuanya sendiri. Mungkin kita tidak menyalahkan pandemik ya, bisa jadi kita harus interpretis sebagai orang tua. Nah ini fenomena saat ini. Jadi nongkrongnya di mana, dan nanti akan ketemu, dan dia akan asik dengan dunia mereka, dengan gadget mereka. Apakah kita menolak tentang adanya teknologi? Tidak. Teknologi, sekali lagi, tidak untuk dikuasai, tapi kita menguasai teknologi yang ada. Jadi kalau kita menguasai teknologi, maka anak-anak kita akan juga mampu melewati fase di mana mereka berimajinasi dengan permainannya sendiri, dan cukup diberitahu 2-3 kali. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan HP? Apakah Bapak Ibu sudah melakukan 3D, dibutuhkan, didampingi, dipinjamkan? Nah, kalau ada anak yang usianya mungkin sudah kelas SD, kelas 4, ya sebagian ada yang orang tua, kasihan, anak yang lain aja udah dibeliin gitu ya. Nah, akhirnya Bapak Ibu menjadi orang tua yang kasihan, gitu kan, dibelikan. Tapi tidak diberikan penjelasan dan apa manfaat sebelum dia menggunakan teknologi tersebut. Sampai mungkin SD gitu ya, temannya sudah punya, dia belum punya gitu kan. Nah, padahal di produsen di Finlandia, di beberapa negara yang memproduksi alat komunikasi seperti handphone ini, mereka usia 11 tahun baru diberikan. Dan usia 0 sampai 10 tahun mereka benar-benar ya bermain, boleh juga mereka menikmati masa-masa mereka golden age ya. Beberapa peneliti mengatakan itu adalah masa golden age mereka, bertemu dengan teman, guru, menyapa, sopan santun. Nah, sampai saat ini pun saya punya anak, saya tidak membelikan buat mereka. Alasannya apa? Ya tadi, kebutuhannya belum pas ya, kecuali ya saat ini karena PJJ ya hanya dibutuhkan saja. Lalu kalau saya berikan, saya juga akan mendampingi apa yang dia mainkan, apa yang dia chat, apa yang dia tonton. Ngeri sekali Bapak Ibu ketika anak kita sudah bisa menjelajah dunia luar melalui HP atau pegangan HP di kamar mereka, gitu ya. Karena internet juga sudah ada di kamar kita atau di rumah. Mereka bisa tahu yang namanya negara luar. Seperti mungkin Malaysia itu ada negara satu kota yang di sana tempatnya perjudian atau apa. Nah, itu mereka pengen tahu apa sih gitu ya. Ya, kita harus jelasin. Dan dipinjamkan itu tadi kebutuhannya apa dan diperuntukannya untuk apa. Jadi sampai saat ini saya tidak memberikan HP, kecuali ya tadi dengan pelajaran dan kebutuhannya Sabtu Minggu sudah cukup gitu ya. Ini dia agenda belajar kita Bapak Ibu, jadi tidak akan sia-sia. Bagaimana kita memaksimalkan metode dongeng kita atau dongeng fable atau apapun nanti, yaitu kita akan belajar. Yang kedua, jenis cerita yang mau kita pilih buat anak usia berapa ya, atau bagaimana kalau kita berhadapan dengan anak-anak usia dini. Apakah waktunya sama dengan anak SD, atau anak SD dibagi 2, kelas bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan itu berbeda durasinya. Default bercerita, standarnya apa sih? Terus yang terakhir adalah gunakan 4I. Nah, kita pengen tahu, kita akan kupas bareng-bareng. Oke, saya mau menyapa Bapak Ibu semuanya dengan menekan tombol chatnya. Jempol dulu, mana jempolnya? Oke.
Sip. Jempol. Ya, jempolnya keren. Sip. Di sini ini foto pertama kali ketika saya bergabung dengan Dongeng Ceria Manajemen, ya tepatnya di Jati Asih. Dan pada saat itu saya jadi MC gitu ya, pengen ikut-ikutan jadi MC. Lalu tiba-tiba sudah kondusif, anak-anaknya tertib dari jumlah 150 anak kalau nggak salah. Lalu sampai di belakang dibisikin, sekalian dongeng ya. Wah, karena kita dikasih tahu kisi-kisinya atau materi yang akan dibawakan. Akhirnya ya disinilah pemula dan mulai mendongeng. Dan anak-anak memang ikut larut, namun beberapa mimik dan yang lainnya perlu perbaikan. Nah, metode mendongeng yang pertama mendongeng bebas. Bapak Ibu tetap harus baca buku. Tidak bisa tanpa buku. Bapak Ibu bercerita itu ada literatur ataupun referensi cerita-cerita yang akan Bapak Ibu bawakan. Yang kedua dengan alat peraga, misalnya seperti ini, tikus gitu ya, atau burung, ini kan semuanya dari kaos kaki ya. Nah, burung, macan, dan binatang lain-lainnya seperti ini dia buaya gitu ya. Nah, dongeng juga bisa juga dengan tanpa alat. Apa bedanya ketika Kak Adi mendongeng dengan alat dan tanpa alat? Ya banyak perbedaan Bapak Ibu. Nah, tapi ada orang yang bingung gitu ya, mau mengundang Kak Adi ini ceramah atau dongeng gitu ya. Nah, kalau ceramah ya saya akan membawakan sebagaimana ceramah gitu kan. Tetapi tetap saya tidak akan meninggalkan metode mendongengnya dengan biasanya aneka suara, ya ekspresi-ekspresi yang mau kita sampaikan. Dan dari situlah muncul kekhasan yang mereka tahu, oh iya nih kalau untuk segmen anak gitu kan, tapi masuk juga loh segmen ibu-ibu, segmennya orang tua gitu kan, karena memang bukan pada dasarnya multi talent, tetapi pada dasarnya adalah bagaimana kita mengemas dan menulis apa yang mau kita sampaikan itu benar-benar well prepare. Jadi kalau tanpa ada persiapan, maka Anda bisa turun tanpa penghormatan dari panggung gitu ya. Tapi kalau dengan persiapan yang matang, saya yakin Bapak Ibu semuanya akan bukan hanya standing applause, tapi suatu kebahagiaan audien Anda mengenal Anda jangka panjang. Dan ilmu yang disampaikan itu akan terekam dengan baik. Nah, teatrikal Bapak Ibu biasanya kalau saya duet, misalnya diundang dongeng dengan Kak Sakti, maka saya akan kasih kisi-kisi malam ya gitu ya. Kak Sakti panggil saya tapi bullying. Dan saya muncul di belakang lalu muter gitu kan. Dan dari situ nanti nggak ada. Nah itu teatrikal itu perlu. Karena anak akan melihat, oh iya ternyata bullying berdasarkan yang dia sampaikan, namun tidak sesuai dengan kita. Maka kita akan sampaikan yang baik. Dan di situ Bapak Ibu anak ataupun lembaga sekolah perlu memberikan contoh. Boleh nggak misalnya gurunya berteatrikal? Boleh banget gitu kan. Misalnya dia ngelihat ada salah satu anak yang memang sukanya jahil, bullying dan segala macam. Ya Ibu bullying dengan teman guru juga gitu, tapi tetap disampaikan dengan bahasa anak dan nasihat terakhirnya. Nah, nasihatnya adalah dengan apa dan bagaimana. Oke. Nah, definisi dongeng mungkin semuanya sudah punya ya bahan-bahan bukunya. Saya ada beberapa dari Kak Kus juga, bahwa mendongeng adalah pertunjukan seni yang interaktif, yaitu kegiatan dua arah antara pendongeng dan audien, didasarkan pada interaksi dan kerjasama untuk membangun sebuah cerita yang utuh. Nah, ini Larkin 97 dia tuliskan. Mungkin beberapa novel-novelnya seperti Shakespeare dan lain-lain. Dan dongeng ini dibagi gitu ya. Dibagi menjadi beberapa bagian. Ada fable, legenda, ada lelucon, ada berumus. Nah, dulu saya masih ketemu dengan kakek saya. Ya, merasakan zaman penjajah Jepang gitu ya. Jadi ketika saya pulang kampung, kakek saya bikin saya penasaran. Akhirnya duduklah di bawah pohon kelapa sambil cerita.
Kek, cerita dong dulu zaman kakek ada penjajah. Nah, ketika kakek cerita dengan enak dan asiknya, sampai penjajah itu mau melemparkan senjatanya, nah ternyata diputus tuh ceritanya. Sampai di situ dulu. Besok kita ketemu lagi. Kira-kira penasaran nggak gitu kan? Nah, jadi dongeng berumus ini yang bikin kita penasaran mau dengerin lagi ceritanya. Ada dongeng lelucon ya, kejadian nyata gitu ya, ketika seorang pendongeng yang hadir di Irian Jaya sedang kumpul gitu ya, Kak Iman bersama timnya, dia nyanyi nih, bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angsa. Ada satu anak yang datang telat, lalu disuruh nyanyi gitu kan. Dia bilang, kakak, saya tanya dulu kak, kenapa bintang banyak matahari satu? Akhirnya pendongeng bingung juga nih, ayo nyanyi dulu. Tidak kakak, jawab dulu kakak. Nah, nggak kehilangan akal, pendongeng jawab, lalu dibisikin gitu kan. Hei, matahari satu aja badan kamu sudah hitam, apalagi matahari banyak. Jadi seperti itu. Nah, dengan lelucon banyak, gara-gara orang nggak kenal bahasa Sunda gitu kan. Dihandap. Orang Medan naik kuliah di Bandung gitu kan. Ya udah lama tapi dia nggak tahu gitu kan. Atau dihandap itu loncat ya. Ternyata dihandap tuh sebenarnya di depan nanti turunnya. Begitu, ya bang, di sini bang. Ternyata dia lompat, dihandap, dia pikir dia suruh loncat gitu kan. Akhirnya jatuh. Nah itu dongeng-dongeng lelucon ini juga perlu dikemas, atau cerita Anda gitu kan, itu bisa dikemas juga. Legenda seperti Maling Kundang, fable, Rabbit and Turtle gitu ya, yang dalam ceritanya Upin-Ipin balap lari antara kelinci dengan kura-kura. Banyak lagi ya, legenda juga nggak hanya cuma Maling Kundang. Nah, fable, Rabbit and Turtle, Tom Jerry, Gagak yang sombong, kisah itu ada Nabi Ismail, Nabi Nuh, ya Maling Kundang, Joko Tarub, dan banyak hal. Oke, kita lanjut. Manfaatnya apa dongeng atau bercerita? Perkaya kosakata, stimulasi imajinasi juga. Perkaya kosakata nih kisah anak saya sendiri gitu ya. Jadi di usia 1 tahun lah, 1 tahun jalan 4 bulan, 1 tahun 4 bulan itu ya saya mulai banyak ngobrol ya Bapak Ibu. Sebenarnya sudah bisa mendongeng dan menstimulasi itu. Dan lama-kelamaan coba kita perhatikan kalau anak laki-laki tuh megang benda sering banget seperti bola, sepeda, skateboard atau yang lain-lainnya. Nah itu ketika lihat TV aja mereka sudah berimajinasi, belum lihat gambar gitu ya, baru bentuk flatnya. Tapi ketika ada gambarnya mereka imajinasi bertambah. Ya, tetapi dulu saya cuma punya TV, akhirnya nggak ada sinyal, akhirnya mati gitu ya. Jadi komunikasi dan kosakata dari mana? Dari downloadan YouTube seperti film Syamil, yang sekarang ada film Omar dan Hana, ada Nusa, dan disitulah ada pesan moral. Nah, kita bercerita apapun menanamkan pesan moral buat anak-anak kita. Saya yakin di masa pandemik ini kita masih banyak kesempatan untuk mendekatkan bonding kita dengan anak, lalu menghibur. Apakah harus mendongeng? Enggak, Bapak Ibu lagi duduk santai sama anak gitu ya, dan Bapak Ibu bertutur dengan 2 suara misalnya, Dek, bisa nirukan tukang tape yang lewat nggak? Bisa. Nah, anak kita misalnya kita suruh challenge gitu kan, ternyata bisa. Tape. Nah, itu kan sebenarnya melatih mereka juga, rekamannya dapet nih gitu kan. Dek bisa inget yang tukang jepitan itu nggak? Bisa. Nah, asik tuh gitu kan, lagi duduk santai gitu kan, suruh tirukan yang mereka dengar. Pit. Nah, jadi mereka ingat gitu ya. Nah, ada nggak yang kita gali dari situ? Banyak. Ternyata itu melatih kosakata, juga melatih intonasi suara yang dia dengar dari orang-orang yang ada di sekitar lingkungan.
gitu ya. Dia bisa niruin tukang jualan nggak, Mak Eha gitu kan. Nah, nanti tuh muncul gitu, ntar rebutan tuh kakaknya, adiknya gitu kan. Susu dingin, dingin anget. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu tuh kita bisa tangkep bahwa mereka bisa menyampaikan ya, berkomunikasi dengan bahasa mereka. Oke, ini dia default bercerita. Yang perlu kita olah adalah bahasa tubuh. Kalau Anda berhadapan dengan audien Anda, mimik, juga variasi olah suara. Nah, ketika bahasa tubuh Anda sudah bermain di hadapan audiens Anda, saya yakin Bapak Ibu ya akan terlihat asik. Mata Anda, kontak matanya, audien akan melihat. Nah, kalau sudah melihat, audien Anda akan lebih senang. Mimiknya, nah Anda perlu tuh berlatih mimik sedih gimana sih gitu kan. Aduh, gue sedih nih kalau dompet kosong. Ah, itu beda lagi ya Bu ya. Nah, mimik bagaimana bahagia ya ketika mungkin suami pulang bawa harta karun gitu ya, atau sebongkah emas. Nah, itu mimik bahagianya bagaimana. Itu cerita di tetangga lah Bu gitu ya. Lalu variasi suara. Nanti di mic ya di unmute gitu ya, latihan satu-satu, saya mau ngecek dan lihat gitu kan. Nah, dari bahasa tubuh, gestur Bapak Ibu kalau memang lagi mau bercerita tentang bebek ya udah, bebek berjalan wek wek. Jadi nggak perlu takut juga. Kalau misalnya Anda ya sekarang waktu beberapa bulan yang lalu lah, wakil ibu gubernur kita Pak Anies gitu ya, yang di DKI, dan bergerak gitu ya, bahasa tubuhnya bermain gitu ya. Ya ketika pendongeng tampil pun bahasa tubuhnya dia tidak bermain, itu akan menjadi kekurangan kita gitu ya. Nah, mimik juga ketika mimik salah, itu juga akan menjadi koreksi buat audien kita gitu ya. Anda cerita sedih tapi mimiknya gembira gitu ya. Ketika Rasul ditancap, mimiknya itu mimik yang gembira. Nah, itu kan ada sesuatu yang distract. Anak kok nggak bisa mendapatkan pesannya gitu ya. Rasul ketika saat wafat, nah itu sedihnya dimainkan, apalagi ditambah dengan musik yang benar-benar instrumen. Variasi suara kita akan latihan gitu ya. Sekarang saya akan stop screen, saya akan lihat mimik Bapak Ibu, kita akan olah bersama-sama gitu ya. Asik. Oke. Buka Kita video akan yuk olah Bapak nih. Ibu yuk. Ya, buka videonya. Kita akan olah mulai dari mimiknya. Mimik Bapak Ibu semuanya ini harus benar-benar berbicara gitu ya. Sekarang coba ekspresi ketakutan. Ekspresi ketakutan gimana? 1, 2, 3. Oke, Bu Nursifa, Ibu Yesi. Saya aman. Pak Idul, Pak Saya aman. Rusman. Iya, oke. Terus siapa lagi? Ya, Ibu Sri. Sekarang ekspresi bahagia. 1, 2, 3. Oke, berikutnya mimik kita mainkan sedih. 1, 2, 3. Keren. Ya, walaupun usia, tetap Bu, nggak usah mikir kerutan, emang udah kerut Bu. Tapi keren, ya, tapi keren. Yang keempat, mimik kita, ya, mimik kita nih akan menjadi tolak ukur kalau memang kita lagi sedih. Pernah nggak sih Bu, benar-benar kita sedih, nggak harus kita dramatisir tuh, itu sampein ke anak gitu ya. Saya pernah bukan hanya di pandemik gitu, kita pernah mengalami masa-masa berumah tangga kesulitan, dan itu sih kita sampaikan ke anak. Nah, kita nggak punya uang. Air mata turun tuh 1, 2. Anak mau keluar, pasti di luar itu ada teman-temannya mau jajan. Kita kunciin pintu. Anak nangis gitu ya, masih ya anak baru 2 lah gitu kan. Tiba-tiba anak ikut nangis Bu. Dan itu sebenarnya nggak buat drama, beneran nyata gitu kan. Kita pernah makan satu piring satu mangkok mie gitu kan, bareng-bareng, kita pernah gitu. Tapi qadarullah, Allah rubah dengan apa yang kita alami ini, kita mau lebih baik lagi.
Nah, itu menambah satu emosi si anak tadi peduli, empati gitu ya. Bahkan kadang-kadang saya sakit kepala beneran gitu kan. Ada anak yang kedua aku ambilin minum, anak ketiga gitu kan, aku yang pijitin deh. Nah, itu kan ada respon yang saat itu kita alami benar-benar. Nah, sekarang coba Bapak Ibu ekspresikan nih gitu ya, bawa barang yang berat, lalu kita sampein ke pura-puranya ke sebelah deh gitu kan. Ibu kasihin, barangnya berat dari saya dulu ya. Saya akan kasih ke Kak Sakti. Barangnya berat nih Kak Sakti. Kak Sakti siap terima Kak? Iya. Oke, silakan sampaikan lagi Kak ke Pak Rusman. Pak Rusman. Pak Rusman ini silakan diterima Pak Rusman. Iya, terima kasih Pak Rusman. Silakan kasih ke Pak Idul. Oke, kasih ke Pak Idul, Pak Rusman. Sip. Pak Idul kasih ke Bu RA, Bu RA. Mana Bu? Iya. 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 Terima kasih Silakan Pak. Bu, barang yang berat kasih lempar Bu ke Bu Nursi Pak yang berat. Wah, oke, tepuk tangan dulu dong. Cuman dari Pak Idul ya, dari Pak Idul ke Bu RA, ini barangnya jadi enteng ya Bu ya. Iya. Nah, itu adalah ekspresi kalau memang kita baru aja mengekspresikan benar-benar berat dari Kak Sakti ke Pak Idul itu juga Pak Rusman, Pak Idul juga ngangkatnya berat, Bu RA enak banget ngangkatnya gitu ya. Iya. Nah, itu satu hal yang perlu kita latih gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu ikuti instruksi saya. Siap ya? Di unmute Bu, boleh dibuka mic-nya. Oke, di unmute mic-nya boleh dibuka. Ikuti kata-kata saya. Siap? Siap. Ini gelas. Ini gelas. Ini gelas. Oke. Ini gelas. Siap ya? Gelas. Ini susu. Ini Ini susu. susu. Susunya dituang. Susunya dituang. Airnya dituang. Airnya Dituang. Dikocok-kocok. dikocok. Lalu diminum. Lalu diminum. Ini berapa? Ini berapa? Mana kok nggak pernah buka ini pakai ini? Ini berapa? ini Mana berapa? buka apa? Dari. Oke, hebat. Aku Jadi jarang kalau pakai anak-anak, itu dari. kalau anak-anak mereka akan bilang ini tiga gitu ya. Ini berapa? 4. Padahal itu instruksinya mengikuti kata-kata kita, gitu ya. Sekarang Bu, kita akan latihan 3 suara, ya. Suara-suara binatang. Ya. Yang pertama adalah mulut kita seperti mengeluarkan huruf U, suara ayam. Lidah kita ke langit-langit. Ya. Lalu seperti kita keluarkan huruf U. 1, 2, 3. Oke. Ada yang suara ayamnya kayaknya kedinginan gitu ya. Nah, suara ayam ini akan menjadi daya tarik ditambahkan cerita. Nanti kita akan praktek cerita bersambung, Ibu nerusin gitu ya, yang lain ada di sini. Kita bikin suasana malam ini gembira, suasana malam ini asik gitu ya, walaupun kita berbeda waktu dan daerah dan kota. Oke, sekarang suara yang kedua. Ya, suara kedua ini suara yang gampang banget gitu ya, gampang. Suara yang gampang itu gampang dituruin dan anak-anak sering dengar. Oke, suara kucing kita praktek bareng-bareng. Oke, sekarang kalau kucing berantem, kira-kira ada yang bisa nggak praktek? Wow, tuh, wow, itu suara kerbau atau kucing, Pak? Gitu ya. Nah, keasikan ini kalau kita menjadi pendongeng, apakah harus menjadi talent apa banyak suara yang harus kita miliki? Tidak, Bapak Ibu. Ya,
kalau kita nggak bisa, kita bisa gali ke anak murid gitu ya, atau ke audien kita. Sekarang kita nggak bisa nih Bu, saya akan kasih ke Bapak Ibu semuanya. Bagaimana suara kambing? Keren. Wah, itu kambing kawin tuh yang terakhir. Ternyata Kak Adi memperhatikan kambing kawin ya. Iya. Bapak saya almarhum dulu juragan kambing, jadi tahu gitu Kak. Oh ya, mantap. Gitu. Oke, sekarang kita gali lagi ke Bapak Ibu. Bagaimana suara kerbau? Nah. Gimana? Ya. Wah, itu suara sapi. Suara sapi itu kayaknya yang terakhir. Ya. Keren. Nah, Bapak Ibu, nanti kita rangkai menjadi sebuah cerita dengan suara-suara tadi, ya. Sama seperti peragaan kita mengekspresikan membawa barang yang berat. Lalu sekarang yang terakhir, suaranya gampang banget. Oke, bagaimana suara ular? Wah, keren. Tapi kok ada cicit-cicit, itu suara ular kejepit kali ya? Oke, kalau anak-anak mungkin dia hanya berdesis gitu ya. Lalu sekarang Bu, pasti ada yang tahu, ada yang enggak gitu ya. Sekarang ini agak sulit memang, suaranya Bapak Ibu yang paling hebat kayaknya. Bagaimana suara ulat? Ulat. Ulat gimana ulat? Enggak tahu, nih saya kasih tahu. Suara ulat kecil Bu, kalau ketika dia mau makan, ke atas dia naik, pucuk. Itu sih nama teh. Siap, pahamin. Iya. Nah, Bapak Ibu semuanya, apakah dongeng ini banyak baiknya atau banyak bohongnya? Kembali ke Bapak Ibu. Misalnya, kalau saya menjadi siapa ya? Oke, misalnya saya pakai selendang gitu ya. Nah, cerita tentang si Mama maling kundang ya, atau si Ucok gitu kan. Saya pakai selendang, saya tutupin ya, kerudung lah gitu ya. Lalu si Mama dengan suara lantang ya. Sudah kubilang Ucok, aku sudah menyusuimu lama. Nah, kira-kira si Mama megang dadanya itu betul atau salah? Sudah menyusuimu lama gitu kan. Tolonglah Ucok. Nah, ada yang bilang bahwa banyak yang tidak nyatanya gitu ya. Tetapi kalau dia bercerita dan dia menyampaikannya bahwa peragaan mimiknya tepat, maka itu akan juga tepat gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu salah pegang dan penempatannya juga itu akan menjadi hal yang bertanya-tanya si anak kita gitu ya. Nah, oke. Saya akan lanjutin dulu sebelum kita praktek. Nanti kita akan ada pesan berantai. Oke, kita tadi sudah melatih mimik dan variasi suara. Sekarang 4I. Gunakan 4I ini adalah meditasi, ya, kontemplasi, persuasi, dan improvisasi. Ya. Bahkan bisa juga tambahkan musikalisasi. Jadi ada media tambahan. Nah, meditasi ini Bapak Ibu ketika sudah baca buku dan bukunya memang Bapak Ibu sudah sudah suka banget gitu ya dengan satu cerita. Kuasai satu cerita Bapak Ibu. Boleh nambah setelah satu cerita lagi. Boleh nambah lagi. Ya minimal Anda punya cerita utama yang itu dikembangkan dan sampai tertanam baik kepada siapa yang Anda mau sampaikan pesan moral itu. Kontemplasi, Bapak Ibu benar-benar menghayati bahwa ada tokoh-tokoh di dalam ini, ya Anda berkontemplasi bahwa kita juga bisa memperagakan gitu ya. Dan persuasi bahasa yang ke anak-anaknya tadi kira-kira apa gitu ya. Cerita tentang Ramadan. Nah, di bukunya Kang Sakti misalnya kan
cerita berbeda tentang Ramadan itu. Nah, kita perlu tuh baca apa sih yang dituangkan, kita bisa jadikan sebuah cerita. Contoh misalnya kemarin Ramadan si Gogon tidak mau puasa gitu kan. Nah, si Gogon di hari pertama puasa, mamanya bangunin. Gogon, ayo bangun, saatnya kita makan sahur bersama. Mama, Gogon masih ngantuk. Gogon kan semalam tidurnya udah telat. Emang mau ngapain sih, Mak? Matanya belum dikucek, tapi masih jawab gitu kan. Ada yang begitu. Lalu mamanya bilang, Gon, hari ini hari pertama puasa. Puasa. Gogon kan badannya gemuk. Nanti Gogon bisa kurus. Kata si Gogon. Ternyata mamanya bilang lagi, ayo puasa itu bikin sehat. Kita sahur dulu. Dan nikmatnya sahur bersama ada keberkahan. Iya. Ya udah mama turun. Gogon mau kucek mata di kamar mandi. Ya. Mamanya keluar. Kira-kira Gogon ke kamar mandi nggak? Enggak. Tidur lagi. Dipanggil lah sama ayahnya. Baru dia lompat. Biasanya suara ayah kan agak keras. Dia panggil dengan suara lantangnya. Gogon! Jawa! Ya. Dia lari, masuk kamar mandi, dia kucek-kucek, dia gosok gigi, lalu makan sahur. Tiba-tiba mau terdengar imsak. Kebayang? Gogon turun dari kamar yang di atas lalu makan bareng keluarganya. Gogon cuma makan 2 sendok, lalu minum manis. Tiba-tiba Gogon bilang ini, kan Gogon puasa sahur cuma minum dan 3 suap. Tahu-tahu udah mau azan subuh. Gogon, tadi dibangunin, kamu malah tidur lagi. Akhirnya ayah suaranya keras dan kamu bangun, ternyata sudah mau imsak. Ya udah deh. Ternyata Gogon hari pertama dia dapat cuma makan 2 sendok. Tiba-tiba pagi-pagi mamanya biasa nih, tukang sayur, udah jam 7, jam 8 mulai datang. Gogon bangun sambil buka kulkas, teman-teman. Mama nggak ada. Aku mau buka kulkas. Ada air dingin. Sepertinya aku haus sekali. Nggak ada orang kan? Nggak ada orang. Aku mau minum. Kira-kira batal nggak? Nah, bangunlah interaksi teman-teman. Tiba-tiba ada anak yang nyeletuk. Batal. Aku cuma cium doang, batal nggak? Batal gitu kan. Tiba-tiba si Gogon, bener tuh. Udah habis tuh minumannya, mamanya datang, kulkasnya masih kebuka. Loh, ini siapa yang buka kulkas? Siapa ya? Kamu ya, Gon? Gogon cuma ngeliat doang, ngeliat yang bener. Mama mau lihat dulu. Ternyata itu minuman kok habis. Tuh, bibir kamu basah. Kok tahu sih? Ekspresi itu dia lapin mulut kita segala macam. Akhirnya mamanya benar. Jadi kamu minum ya? Iya. Kamu batal? Iya. Nggak puasa? Iya. Ya udah, aku nggak kasih uang jajan 1 minggu. Ya udah deh, besok Gogon mau janji mau puasa, mau makan sahur yang banyak. Ya, ekspresi seperti itu. Akhirnya Bapak Ibu ekspresi dapat, pesannya dapat. Anak tadi nggak mau tuh kalau uang jajannya banyak ditahan 1 minggu. Ya, oke. Improvisasinya bisa dikembangkan. Sekarang kita mau nyanyi, buka unmute-nya. Ya, potong bebek angsa gampang kan? Kita nyanyi bareng ya. Oke, siap. Kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Jika ada bunda, aku bahagia.
Jika ada ayah, Aku Tak tak gelisah, gelisah, aku aku semangat, aku aku bahagia, bahagia, aku belajar dengan senang hati. Ye, keren. Jadi ini lagu-lagu pun Bapak Ibu dengan lirik yang ada kita rubah teksnya saja ya gitu ya. Yang nggak boleh itu kan merubah semuanya tapi nadanya sama gitu kan. Nah, ini kita bisa nih improvisasi. Bahkan ada lagu-lagu tentang puasa gitu ya. Ada lagu-lagu tentang doa yang nadanya kayak balonku ada 5 gitu kan. Nah, itu bisa disampaikan ke anak-anak kita yang masih memiliki anak-anak ya balita, apalagi SD gitu ya. Mereka diajak nyanyi bareng. Bahkan kadang-kadang bisa mengkritik kita. Ayah suaranya nggak enak. Nggak apa-apa ya. Ayah pantang mundur ya. Sama kayak saya gitu ya. Oke, sekali lagi kita nyanyi 1, 2, 3. Jika Ada bunda, aku bahagia. Ada ayah, aku tak gelisah, aku semangat, aku bahagia, aku belajar dengan senang hati. Satu. hati. Nah, keren. Bapak Ibu, apalagi nanti ajak tepuknya juga gitu kan. Karena anak motoriknya juga harus bergerak. Bapak Ibu, setelah nyanyi ini misalnya mau tidur, ada anak yang balita gitu ya, ada anak yang SD ya. Ayah ibu mungkin yang pernah melakukannya bagus, yang belum pernah melakukannya. Oke, hari ini kita akan deketin anak saya misalnya yang ketiga, Haira. Bu, kita akan kasih surprise sebelum tidur. Apa tuh? Dia tiduran gitu ya, kanan kiri, ayahnya cium pipi kirinya, mamanya cium pipi kanan gitu kan. Ya Allah, Bapak Ibu rasain ada energi positif di anak-anak kita yang ketika kita cium bareng gitu ya. Kalau yang SMP gimana? Silakan Bapak Ibu, dan saya yakin bonding yang anak-anak sudah remaja ini nggak boleh lepas juga dari kita. Mereka adalah generasi kita, mereka adalah anak kandung kita. Begitu banyak kadang kita salah anak bukan terlahir dari kita lebih menyayangi mereka. Nah, mulailah saat ini kebahagiaan-kebahagiaan itu tercipta dari ruang keluarga kita. Makanya buku-bukunya Ayah Edi itu saya beli yang series gitu ya. Ternyata Strong from Home itu penting Bapak Ibu. Maka kita kuat, anak kita hebat, anak kita juga mendapatkan masukan dari kita. Bapak Ibu lah menjadi narasumber terbaik di keluarga. Ya, sehingga anak nggak gelisah. Dia mau bertanya, ayah lah punya kapasitasnya. Dia mau bertanya tentang empati, ibu punya hal itu ya dimiliki oleh yang perempuan. Bahkan ayah punya leadership yang hebat, lahir dari ayah yang hebat, dari ibu yang hebat juga. Maka yuk Indonesia Strong from Home, mari kita budayakan lagi literasi dan membaca kita. Nah kalau misalnya ini di tempat yang terbuka ya, bisa juga tuh kumpulin di pengajian atau ibu sharing tempat pengajian, kita jawab deh gitu kan. Nggak usah pakai tanya jawab, judulnya nggak usah dibaca gitu kan, tapi langsung aja, siapa yang hari ini sudah mandi? Saya. Siapa yang Oke, jawab ya. Siapa yang hari ini gosok gigi? Saya. Siapa yang kalau mandinya sendiri? Saya. Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Bukan. Nah, jadi ketika anak-anak sudah saya kejebak ya. Ini ada satu kemandirian yang kita tanamkan, bahwa mandi juga mulai sendiri ya. Anak saya 3,5 atau 4 tahun lah ya, itu saya udah ajarin cebok, sudah bisa lah gitu kan. Kadang kalau orang kan nggak tega gitu ya, masih kita cebokin. Anak saya sudah 4 tahun itu ya pipis ya harus dengan bahasa ilmu agama kita fikih itu dicebok gitu ya, supaya lalu dehem supaya tidak ada najis, buang BAB juga cebok sendiri.
Lalu ada lagi nih yang sosial emosional juga kita gali gitu ya. Siapa yang mau jadi anak hebat? Saya anak pintar. Saya anak keren. Anak ayam. Nah, anak ayam kejebak gitu ya. Iya. Jadi ditambah dan dikembangkan. Nah, di sini bicara tentang iman dan fokus. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan awan? Allah. Siapa yang membuat bakwan? Orang. Gitu ya. Jadi ada kemiripan gitu ya. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Siapa yang membuat sarung? Bukan tenun. Tukang tenun. Iya, itu jawabannya Pak Ami itu udah kelas tinggi ya, tukang tenun gitu ya. Anak mah boro-boro tahu Pak. Oke. Lalu yang permainan fokus gitu ya, seperti tadi yang saya praktekkan. Ini gelas, ini susu. Ikuti kata-kata saya gitu ya. Ini gelas, ini susu, susunya dituang, airnya dituang, lalu dikocok-kocok. Tangan Anda menunjukkan angka 3 gitu. Ini berapa? Padahal jawabannya ini berapa. Tapi anak-anak masih jawab 3, 2, sampai yang ketiga 1 gitu ya. Ada yang nyeletuk 1 orang ya. Ini berapa? Oh iya. Biasanya yang SMP gitu ya. Dan itu sebagai pemecah kebekuan dalam metode belajar perlu ice breaking yang menyapa ke mereka. Oke, baik. Kuasai alur cerita. Nanti ada satu fable yang kita bawakan. Kata si mamanya Nabi Arumi, dia bercerita bahwa Arumi pulang sekolah itu ketika makan di kantin gitu ya. Nah, ada teman-temannya dari Nasrani, ada teman-temannya dari Bali gitu ya, Hindu. Doanya beda-beda. Lalu dia melaporkan ke mamanya. Mamanya akhirnya karena dia punya pengalaman yang sama, Arumi bukan yang beda, dan itu kita harus memahami bahwa mereka adalah dari agama yang berbeda-beda. Indahnya kita toleransi dan menghormati. Mama punya teman-teman mama juga mau bantu. Nah, dari yang Nasrani, dari yang Hindu, dari yang Buddha, mereka tetap akrab sampai sekarang. Nah, cerita ini adalah cerita yang tidak diada-adakan berdasarkan pengalaman. Ya. Oke. Memilih cerita dan waktu. Untuk TK berapa durasinya? 15 menit. Baik dengan buku atau baik juga dengan tanpa alat peraga. Atau mau pakai alat peraga juga boleh. 15 menit itu sudah terlalu lama juga ya. Tinggal kita memang baby story itu atau baby book story itu memang tidak banyak. Ya, tinggal memang kita memainkannya. Tapi kalau anak SD, Anda bisa 45 menit sampai 60 gitu ya. Kalau Kak Sakti dengan slide-nya ya bisa panjang juga gitu ya. Oke, baik. Yang lain tolong di-mute boleh gitu ya. Buat kerangka. Nah, ini yang saya maksud. Buat kerangkanya ini Anda harus jelas ya. Nah, kita akan praktek. Saya ajarkan sebelum saya cerita tentang fable, kancil dan buaya. Yaitu buat kerangka. Saya stop screen dulu ya. Nah, kita bercerita. Saya mulainya kita kasih judul Ibu ke Pasar gitu ya. Anda nanti yang merangkai pakai suara Anda mic gitu ya. Judulnya Ibu ke Pasar. Dari saya, lalu nanti diterusin Kak Sakti, lalu ada Bu Reni, ada Bu Sri, ada Bu Nur Syifa, ada Bu RA gitu ya. Ada Pak Hamim, siapa aja nanti boleh gitu ya. Oke, baik. Saya mulai dari judul yang pertama tadi, Ibu ke Pasar. Pada pagi hari, silakan Kak Sakti teruskan. Ibu pergi ke pasar untuk belanja keperluan anak-anaknya. Lanjut, Bu Sri Jangan Kuntari. diborong. Oh, jangan diborong. Dua kata aja, dua kata ya. Oke. Siap. Ulang. Oke. Judulnya masih sama, Ibu ke Pasar gitu ya. Oke. Pada suatu hari, Ibu pergi, Sri Kuntari. Oke. Lanjut.
Silakan Bu. Bu Sri, audionya? Atau Bu Reni. Langsung deh, kalau enggak Pak Setio, langsung Pak. Setio. Baik. Ke pasar beli roti. Oke, ke pasar beli roti. Pak Hamim. Roti tawar. Oke, roti tawar. Bu RA. Rasanya nggak enak. Rasanya nggak enak. Bu Nur Haida. Ibu Apa, ke Bu? pas. Ayo Bu Nur Nggak Haida, apa-apa, Bu. lanjut. Lanjut Bu. Betul tuh Bu. Betul itu Bu. Ibu ke pasar naik sepeda ya Bu. Oke, Pak Rusman. Naik sepeda. Naik sepeda, melihat orang-orang berjalan. Oke, melihat orang berjalan. Siapa lagi tuh yang belum? Bu Nur Syifa mana? Tiba-tiba ada Tiba-tiba anak ada anak. yang terjatuh. Oke, tiba-tiba ada anak yang terjatuh. Lanjut, siapa yang mau sambung? Bu Yesi? Ibu berhenti dan membantu anak tersebut. Ibu berhenti dan membantu. Oke, Bu Yesi apa lanjutannya? Membantu anak tersebut. Dari membantu anak tersebut. Apa Bu? Ibu nolongin ke rumah sakit gitu ya Bu ya? Oke, baik. Itu adalah merangkai kata. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membaca sebuah cerita, rangkaian kata ini menjadi alur cerita yang Bapak Ibu nanti sudah automatically setelah ini scene ini saya mau nyampein cerita latar belakangnya ini. Nah, ketika di awal sudah Bapak Ibu ceritakan sebagai narasinya, maka alurnya akan tepat dan pesannya juga akan tepat. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mendongeng dan mau diakhiri, tidak ada dengan kesimpulan. Ya, misalnya dan kesimpulannya teman-teman, si Gogon akhirnya berpuasa. Nggak ada. Kesimpulannya itu sudah masuk dalam sebuah cerita. Gogon akhirnya berpuasa dan dia tidak lagi mau main petasan karena dia main petasan kena tangannya sendiri dan jempolnya kena ledakan yang berbahaya. Wah, siapa yang di sini yang mau ikut seperti Soleh? Siapa yang di sini mau ikut seperti Gogon? Nah, mereka akan pilih dan karakter itu kita perlu tanya jawab. Baik, sebelum jauh Kak Sakti, silakan mungkin ada pertanyaan dulu. Silakan, kita kasih tepuk tangan yuk buat Kak Adi, luar biasa. Kita kasih tombol reaksi jempol, tepuk tangan juga boleh atau jempol. Thank you Bu Meli. Silakan, ada yang mau nanya di chat atau mau nanya langsung, kita kasih kesempatan. Boleh. Si ganteng ya Bu Yesi itu. Abang. Silakan, ada yang mau bertanya? Boleh yang mau bertanya langsung atau bertanya di chat, silakan. Adi, saya mau bertanya. Iya, siap. Siap, boleh, Kang silakan. Rusman. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita mengadakan apa ya, dongeng ceria gitu ya. Iya, siap. Dari dongeng ceria itu Kak siapa tuh yang ada tai lalatnya di apa namanya? Di sini. Oh, Kak Adip. Iya, Kak Adip. Betul, Kak Adip ya. Ya. Adip ya. Selama 1,5 jam itu ya, kayak karena beliau sudah sangat mahir gitu ya. Sebenarnya ingin bisa seperti itu. Gimana itu cara apa ya? Ya satu cara belajarnya gitu kan. Apakah ya tadi kita banyak kosakata yang harus kita hafalkan dan lain sebagainya. Metode dari Kak Adip itu sebagai mempelajari cerita. Baik Pak Rusman. Jadi awal memang saya tidak berawal dari pendongeng, jadi tidak lahir di dunia dongeng langsung gitu ya. Tetapi kita punya latar belakang yang ciri khas orang Indonesia itu unik dan banyak. Jadi
yang Bapak tangkap dan itu adalah sahabat saya juga, guru saya juga di Dongeng Ceria Manajemen yang memiliki 100 anak yatim dari berbagai pulau, baik akibat dia kena bencana dan dipeliharalah ke Bekasi. Nah, yang pertama adalah Pak Rusman, satu, kita punya bahan cerita atau alur yang sudah kita ulang-ulang. Lalu yang kedua, berlatihlah. Kalau Kang Rusman di lingkungannya ada TPQ, Kang Rusman nyumbang gitu ya, nggak usah dibayar. Saya juga dulu 2M Pak, dibayar ya, makasih Mas gitu ya. Dan itu menjadi laboratorium kita untuk latihan. Mampu nggak kita di hadapan 30 anak TPQ? Naik lagi nih, mampu nggak kita di hadapan 60 anak TPQ? Mampu nggak kita di hadapan 100 anak TPQ? Mampu nggak dengan situasi kondisi yang berbeda, nggak ada kipas, Anda mau berbagi nggak nih gitu kan? Dan ketika lahan latihan itu Anda sudah jam terbangnya banyak, dengan cerita yang sama diulang gitu ya, saya yakin Anda sudah punya porsi untuk menilai. Yang pertama, menilai, oh si A nih tadi sangat antusias, oh si B. Tapi secara mata global yang Anda lihat, maka Anda harus bersyukur. Ternyata dari satu tempat ke 10 tempat yang saya sudah sampaikan, ada perbedaan ya gitu kan. Anda semakin mudah untuk mengembangkan improvisasinya. Dan yang berikutnya, Anda benar-benar menguasai bukan hanya dari alur cerita, manajemen orang yang Anda hadapi. Terutama anak-anak ini kan unik. Jadi ada yang tidak mau mendengarkan yang serius gitu kan, atau kurang menarik aja, mereka sudah auditorinya sudah mulai diabaikan. Tapi kalau Anda punya alat peraga, itu juga menambah juga. 1,5 jam itu bukan hal yang ringan ya Bapak Ibu. Saya pernah di Damasraya, pernah juga di Bukit Tinggi, itu juga memakan waktu yang buat saya ini bisa keringat dingin kalau tidak menguasai panggung ataupun tidak menguasai materi dan ice breaking. Jadi Kang Rusman hanya 4 aja gitu ya. Alur cerita, latihan sebagai jam terbang Anda mau latih di mana, lalu Anda punya manajemen bagaimana melihat sikap dan antusias mereka mendengarkan cerita Anda. Yang keempat, tadi berlatihlah dengan menambah ilmu lain seperti ice breaking, nyanyi kayak tadi gitu ya. Bahkan kalau misalnya masih ada waktu dari 1,5 jam itu kurang 20 menit, Anda keluarkan senjata misalnya boneka gitu kan. Nah, bonekanya boneka besar. Kalau saya punya karakter yang seperti ini. Ya, iya deh, boleh Buku. Nah, misalnya karakternya karakter ini biasanya kalau ini keluarnya bulan Ramadan saja gitu ya. Kenapa kamu ngeliatin? Aku akan merusak anak manusia. Kenapa dirusak? Mereka akan aku jebloskan di dalam neraka. Loh, kan manusia baik-baik. Kenapa harus dijebloskan ke neraka? Aku tidak punya teman. Ya nggak apa-apa lah. Kamu ngapain cari teman manusia yang baik-baik? Aku tidak mau sendirian. Aku berjanji akan menggoda manusia. Nah, ini kan diambil, dinukil dari beberapa hadis, dari beberapa cerita-cerita. Jadi ini bisa dikeluarkan ketika Ramadan atau Muharram atau cerita-cerita yang sekarang gitu. Silakan yang lain. Ya betul Adik. Biasanya pakai nyomet. Nah, betul. Nggak apa-apa, apapun medianya, mau pakai monyet saya juga ada gitu kan. Beberapa karakter, Kak Sakti juga ada kakek tua. Kak boleh beli bonekanya di mana? Kalau di Jakarta itu di Immanuel, lantai 2. Sakti beli Ya, di situ Immanuel. juga, Immanuel. Betul, murah kok. Kalau nggak salah masih 100 ya, 100.000. Tapi kalau yang ada kakinya di Kak Ami, ya, Kak Ami itu ada IG-nya juga, boneka Ami ya.
Kalau online shop di KAMI Bandung itu yang Oh, ada iya, kaki betul. yang berkarakter kurang lebih harganya 350.000, Ibu Rida. Untuk ice breaking dalam mendongeng ditempatkan di mana ya? Di awal atau di tengah, Ibu Nur Syifa? Ya, Bu Nur Syifa, kita kan datang sebagai tamu nih, Bu. Kan kita nggak mungkin ujuk-ujuk datang dengan pakaian ibu yang serba nggak tahu mahal atau gimana gitu ya. Saya cuma ingetin pendongeng wanita jangan terlalu banyak aksesoris ya, nggak penting banget gitu ya. Tapi sesekali misalnya pitanya tapi berbentuk kupu-kupu itu untuk dia tarik atau bisa menjadi media dongeng juga, silakan. Kapan dan di mana? Yang pertama, ice breaking itu di depan. Ya, ice breaking itu di depan supaya membangun kedekatan dulu. Anda kan butuh interaksi dulu dari awal. Kalau Anda tiba-tiba, aku datang mau mendongeng ya, udah pada tahu kan, udah pada kenal kan, hello siapa kita gitu kan, gitu. Jadi di depan perlu tuh ya ice breaking tadi, ya sambil menyapa dengan pertanyaan tadi. Buku-bukunya Kak Pranowo itu bisa untuk menjadi ice breaking rujukan. Kak Kusumo ya, Kak Sakti ya? Ada ya? Nah, Kak Kusumo Ya, betul, itu juga Kak ada. Kusumo. Ya, silakan. Itu ada di Kak Sakti, itu saya juga masih pakai. Sempat jual saya 10 eksemplar langsung dari beliau gitu kan. Nah, itu sebagai khasanah ataupun wawasan kita. Ada nggak kesulitannya ketika ice breaking di tempat yang berbeda, acara yang berbeda? Banyak. Jadi misalnya saya diundang ngisi wisuda Al-Quran. Nah, apakah saya pakai ice breaking yang sama? Ya, saya harus berbeda gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Izin bertanya bagaimana mensikapi anak PAUD yang kalau kita sedang bercerita tiba-tiba iseng gitu ya, atau berdiri, atau gangguin temennya. Ya, saya pernah, Bu. Saya waktu di Batam disodok bagian belakang saya. Nah, jadi apa nih? Oke, jadi ketika kita mensikapi anak-anak yang ada sedang bercerita, dia berdiri, berarti ada sesuatu yang nggak menarik. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah menarik, masih ada anak yang berdiri iseng ataupun mengganggu, ajak dia bermain peran dengan Ibu. Buat dia nyaman. Saya pernah di sekolah talenta, karena saya dikasih deskripsinya dadakan hari itu, ya saya harus berupaya, tapi saya juga akan menjaga yang menjadi SOP kalau di anak-anak talenta itu tidak boleh dekat dengan orang baru, dalam artian gini. Karena dia akan kaget dan dia akan merespon kalau direspon lagi. Tiba-tiba Anda dipukul. Nah, kan Anda tamu gitu kan, dipukul sama anak yang berkebutuhan khusus. Nah, itu juga Anda harus waspada. Tapi kalau buat anak-anak TK, ajak bermain peran. Nah, bermain peran tadilah di hadapan teman-temannya, dan kita akan kasih dia reward gitu ya. Misalnya Ibu sudah siapin dia tuh pensil dengan tulisannya anak soleh gitu ya. Nah, itu silakan. Jadi kalau saya sih, kalau audiennya masih dalam kelas, mudah-mudahan sih Ibu dan Bapak guru gitu ya, harus banyak tadi strategi dan banyak wawasan. Mungkin bisa ikut tuh di media webinarnya Kang Deden. Ya, bagaimana menjadi guru asik dan menyenangkan. Nah, itu saya banyak belajar juga mengikuti beberapa TFT-nya beliau. Ya, jadi kalau ada hal ini, hal itu, dan banyak sharing dengan guru-guru yang sudah melewati masa dari guru, naik kepala sekolah, naik menjadi asesor, dan begitu banyak permasalahan, tapi mereka menjadi sekolah yang favorit. Oke, bagaimana belajar suara gitu ya, atau menentukan karakter. Bapak Ibu, tidak lebih dari 3 suara. Kalau Anda punya cerita ada 5 tokoh, Anda harus hindari tersebut.
Kenapa? Kalau Anda 5, tiba-tiba akan kecampur dan bingung. Tadi suaranya Gogon yang mana ya? Ketuker suaranya Upin Ipin yang mana ya? Nah, itu repot. Saran saya 3 suara saja maksimal. Ya, tokohnya Anda ambil 3 juga gitu ya. Gogon yang protagonis gitu kan, Soleh yang bagaimana terserah. Nah, itu menjadi bahan untuk cerita kita. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Kalau latihan suara gampang, Bu. Pertama, Ibu sering dengar suaranya misalnya Doraemon misalnya kan gitu kan. Dia ngomong sama Nobita gitu ya. Nobita, aku akan kasih kamu baling-baling bambu. Kita akan pergi ke sana melihat giant. Nah, gitu ya. Oke. Baik. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih Kak Adi. Silakan, Kak Sakti. Ada lagi teman-teman ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Ada yang tanya langsung atau chat? Boleh. Cukup ya? Baik, kalau tidak ada closing statement mungkin dari Kak Adi, silakan. Oke. Dari saya cerita ini ya, yang mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengarnya. Boleh ya nanti. Oke. Saya IG-nya Dongeng Kak Adi, silakan. Nanti di sana juga ada kontak chat. Oke, di sini Bapak Ibu cerita tentang kancil dan buaya. Kancil yang cerdik ya. Kancil ketika itu disenangi sama teman-temannya dan bahkan dia menyapa, "Halo Bebek. Wah, senang sekali kamu sepertinya." "Iya, aku berenang hari ini bersama anak-anakku di kali sungai yang jernih." "Ya sudah, selamat berenang." Lalu dia ketemu dengan kura-kura. "Halo kura-kura." Ih, keren banget ya si kancil ini menyapa si kura-kura. Kancil, kamu sepertinya senang sekali." "Iya, aku ingin jalan-jalan pagi." Dia menyapa lagi, menoleh ke sebelah kiri, berang-berang. "Halo berang-berang." "Aku senang disapa sama kancil." Siapa sih Bu yang nggak senang kalau kita pulang, kalau kita menyapa tetangga kanan kiri kita, seperti sebagaimana hadis Rasulullah, tabassumuka liwajhi akhika shadaqatun. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah, seperti yang kita lakukan yang terbaik. Lalu mereka kumpul gitu kan. "Halo semua, kelinci, bangau." Wah, si Pipit lagi senang juga. "Kancil, kamu mau kemana?" Aku mau jalan-jalan dulu nih. Aku senang melihat kalian semuanya sehat. Dadah." Kancil berjalan, lalu tidak lama menemukan beberapa ekor anak yang teriak minta tolong. "Oh, minta tolong. Ada yang dengar aku nggak?" Pakai bahasa anak kekinian gitu ya. "Woi, woi, woi, woi." Nah, tapi boleh dipakai, boleh tidak gitu ya. Tergantung lokasi gitu ya. Nah, akhirnya si kancil datang mendekat dan menolong. "Wah, aku melihat kalian terjebak di dalam lubang yang sangat dalam. Kalau begitu, aku segera menolong kamu." "Wah, makasih ya. Makasih, aku mau ketemu mama aku. Aku udah kangen. Cepetan, kancil." Tolong. Kancil, tolong ya. Akhirnya kancil ke bawah, lalu minta tolong. "Kalau begitu, naik ke atas punggungku. Aku akan mengantarkan kamu ke indukmu." "Wah, makasih. Kamu baik sekali." Sama-sama, kita harus berbuat baik, teman-teman. Sama siapapun. Iya, makasih. Akhirnya, dari tampak kejauhan, induknya sudah menunggu dan mencari kebingungan. "Aku menemukan anak-anakmu terjebak di bawah lubang. Aku kembalikan ya." "Terima kasih, kancil yang baik hati.
Wah, aku senang anak-anakku sudah berada di dalam pelukanku. Iya, sama-sama. Dah, aku mau jalan lagi. Dia berjalan. Aduh, aku kehausan nih. Aku mau minum di mana ya? Kalian punya minum nggak? Nggak punya ya? Ya udah deh, aku jalan terus. Akhirnya Kancil menemukan sebuah sungai dan dia minum air sungai yang sangat jernih dan tidak ada kotoran, tidak ada yang buang sampah di sana. Wah, airnya jernih sekali. Aku senang, aku haus lagi. Mana udara lagi panas-panasnya nih. Ya udah deh, aku mau minum dulu. Tapi sebelum minum baca apa ya? Nah, itu bisa ditanya ke anak-anak. Baca doa. Ya udah dia baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia minum glok 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 glok. Aku sudah hausnya sudah hilang. Tampak beberapa buah-buahan di hadapan matanya dia. Wah, buahnya segar sekali. Tapi bagaimana aku bisa menyeberangnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ternyata si Kancil bangunin buaya yang sedang tidur. Dia bilang, buaya, bangun dong. Aku ada surprise nih buat kamu. Akhirnya si buaya bangun dan dia disampaikanlah, memang ada apa, Kancil? Kamu kan adalah santapan aku. Tunggu, aku bawa daging yang lezat buat kamu. Kamu panggil teman-teman. Aku ingin menghitung dan kamu berbaris di sungai-sungai itu. Wah, aku mau daging lezat, daging lezat. Ya udah, aku mau nyemplung. Kabarin teman-teman aku. Akhirnya mereka berbaris, Kancil menghitung, ya, karena dia mau makan buahnya ada di seberang sungai itu. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Akhirnya si Kancil menyeberang dan dia makan buah-buahan. Nah, teman-teman semuanya, Kancil menipu buaya agar ia bisa menyeberang dan mendapatkan keinginannya, dan buaya pun menjadi marah. Ingat, semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Gunakan kecerdasanmu untuk hal-hal yang baik saja. Terima kasih, teman-teman semuanya. Buat Kak Adi, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Adi. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama dulu yuk. Nah, boleh videonya. Saya share screen-nya Kak Adi. Sip. Foto bareng. Foto bareng ya? Iya, foto bareng, betul, foto bareng. Yuk kita buka video-video kita. Kita foto bersama dengan Kak Adi, pendongeng fabel kita. Udah dibuka semua video-videonya. Terima kasih Kak Adi. Sama-sama Ibu. Itu jempol. Oke. Boleh pakai jempol. Pakai jempol. Sudah buka semua, kita lihat dulu yuk. Sip. Gimana gayanya nih Kak Adi? Bebas atau ada gaya khas? Mundur. Mundur kan tingkat sama. Boleh begini. Ya, boleh gini nih ke hidung gitu ya. Kecil lagi ikutan juga. Iya. Oke. Gayanya gimana deh? Ya, setelah saya lah yang setelah sendiri ya. Oke, hitungan ketiga ya. Boleh, ya. boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada 2 slide, 2 tampilan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Kak Adi. Ini sudah direkod dan akan kita kirim conference file YouTube-nya besok pagi supaya bisa dipelajari semua. Dan semoga kita bisa jadi orang yang bisa bermanfaat dengan dongeng fabel kita, terutama buat keluarga kita dan sekitarnya. Baik, atur nuhun Kak Adi, kita tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati.
Ada Nampan, Dasiri, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita pamit dulu. Terima kasih. Izin pamit. Sama-sama. Yo.